Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di tim Misteri Sahabat Remaja Gaul yang gak bosen-bosennya akan menguak mitos-mitos yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Dan juga kalian mungkin tidak sabar untuk menantikan video baru saya yang mungkin ini diambil dari sebuah kisah nyata ya. Makanya ini pasti seru banget dan mistis banget ya guys, karena ini diambil dari sebuah kisah nyata di alam dunia yang mungkin bener-bener asli, karena ini diambil dari kisah nyata ya guys, yang berjudul Tidur di Rumah Angker Bekas Kuburan. Itu judulnya ya guys. Oke, dari kisah nyata sebuah perjalanan seorang anak manusia. Tapi saya rubah ceritanya karena takutnya bosan ya. Jadi perjalanan ini mungkin diganti dengan wanita ya. Karena takutnya kalian bosen cowok lagi itu. Jadi saya masukkan ceritanya itu dengan seorang wanita ya. Dan sebelum kita mulai kisah nyata ini, kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Oke, doa selesai dan mari kita mulai kisah mistis yang nyata ini. Pada suatu hari ada seorang wanita yang sedang bekerja di sebuah mungkin warung kecil ya, sebuah pom gitu ya. Ada seorang wanita yang sedang kerja di sebuah pom dan dia pun sudah lumayan lama kerja di situ. Tapi dia itu diharuskan untuk tinggal di tempat itu ya guys. Kan seorang wanita itu harus tinggal di sebuah rumah yang mungkin dia tidak tahu bahwa rumah itu dulunya bekas kuburan ya, yang terkenal angker gitu. Dia tidak tahu dan akhirnya ditawarkan oleh warga di situ untuk ngontrak di rumah kecil itu yang jendelanya pun belum ada kunci, pintunya juga belum ada kunci ya. Jadi dia itu antara yakin no way gitu, tapi dia yakin karena dia itu berniat untuk apa ya, untuk mencari rezeki gitu. Jadi dia harus menanggung segala akibatnya karena dia itu butuh uang gitu. Jadi dia terima aja untuk tinggal di kontrakan itu dan tidak tahu bahwa kontrakan itu dulunya bekas kuburan kecil yang pernah dibongkar dan dibangun menjadi sebuah rumah kecil ya. Dan katanya dulunya bekas kuburan itu masih ada tulang belulang yang belum bersih gitu. Makanya mungkin penunggu di situ betah di rumah itu gitu. Dan anak wanita itu tidak tahu bahwa kontrakan itu dulunya bekas pemakaman gitu ya. Oke. Dan setelah semuanya berbincang dengan yang punya kontrakan itu, akhirnya wanita itu pun sepakat untuk kontrak di tempat itu gitu ya. Dan hari pun mulai terus berjalan. Semakin berjalan detik, menit, jam hingga akhirnya sampai sore ya guys. Hingga akhirnya sampai sore dan pertamanya tuh belum ada kejadian apa-apa gitu ya. Gadis itu mandi di kamar mandi ya. Kamar mandinya pun juga lumayan kotor gitu ya, nggak terawat gitu ya, dan kotor banget gitu. Tapi ya dia biasa aja gitu karena dia sedang mencari uang gitu. Jadi dia harus menanggung segala akibatnya untuk mendapatkan uang gitu. Akhirnya dia mandi di kontrakan itu dan belum ada terjadi apa-apa gitu pada maghrib itu ya. Akhirnya setelah dia mandi terus ganti pakaian gitu ya, itu kamar itu dulunya belum ada lampu ya, mungkin ya masih gelap dan sudah dikasih lampu tapi belum merasakan energi apa-apa gitu wanita itu. Akhirnya setelah menit terus berjalan di malam pertama itu, ketika wanita itu tidur di kontrakan itu, tiba-tiba malam itu pun terjadi sebuah
hal yang aneh mungkin ya, yang aneh ketika dia sedang menerawang tempat itu. Di atas juga dia belum tahu bahwa di atas itu ada kelelawar ya, yang mungkin belum sempat ia tahu gitu, dan dia itu belum tahu apa-apa kontrakan itu gitu ya. Setelah itu terjadilah hal yang aneh, seperti ada kuntilanak yang lewat dari kamar gelap ke kamar satunya ya. Itu kuntilanaknya lumayan besar guys. Dia itu tembus dari kamar satu yang gelap ke kamar satunya lagi gitu ya, dan membuat wanita itu pun bingung gitu, apakah itu sosok apa gitu ya. Hari pertama itu guys, sosok apa itu, dia sangat bingung, tapi dia belum mengganggu ya, sosok kuntilanak besar itu belum mengganggu. Dan akhirnya dia pun mungkin halusinasi gitu. Akhirnya dia tidur lelap, dan waktu itu pun belum ada kamar ya guys. Jadi dia cuma dikasih karpet kecil dan dia tidur di bawah tanah gitu ya. Belum ada kamar soalnya mungkin dadakan ya guys, dadakan dia ngontrak di situ. Akhirnya dia pun tertidur lelap dan merasakan dingin-dingin geli gimana gitu ya di tangannya, seperti ada yang merambat gitu. Seperti ada yang merambat dan seperti ada bisikan suruh dia bangun, bangun gitu. Akhirnya dia terbangun dan melihat ada ular dot yang nempel di tangannya. Geli-geli itu guys, ternyata itu ular dot yang menempel di tangannya karena dia tidur di bawah. Waktu itu juga musim kemarau ya, jadi itu kalau musim kemarau itu ya pasti ular-ular yang di sawah pun pasti pada naik ke dalam rumah gitu. Makanya harus lebih berhati-hati ya guys, kalau musim kemarau pasti ular pada nyari tempat yang lembab gitu. Akhirnya gadis itu pun kaget terbangun melihat di tangannya ada ular dot yang menempel, dan dia berteriak ketakutan gitu, ada ular di tangan saya gitu ya. Dia kaget dan langsung melempar ular itu ke pojok, dan akhirnya dia benar-benar kaget. Ular itu pun digediknya gitu ya. Karena orang kaget gimana gitu ya, kalau kaget itu pasti sasahnya bukan main gitu. Akhirnya ular itu pun digedik dan disemutin gitu sampai pagi. Itu lumayan lama ya berubah jadi tulangnya, karena namanya juga ular pasti kulitnya tebal ya guys. Akhirnya kulitnya tebal dan menjadi tulang belulangnya pun lama, dan gadis itu pun lupa membuang tulang belulang itu ya, hingga akhirnya dikeropok semut, apa namanya, dikeropok semut merah gitu ya, keropok semut merah. Dan hari pun terus berjalan ya. Akhirnya ular itu pun semakin lama menjadi tulang belulang karena sudah dikeropok semut rangrang, kalau bahasa Jawanya semut rangrang ya, dikeropok semut rangrang, dan akhirnya jadi tulang belulang. Karena waktu itu gadis itu kaget ya, akhirnya membiarkan ular itu di pojokan kontrakan gitu, sampai akhirnya berubah jadi tulang belulang dan akhirnya hilang juga. Dan setelah hari demi hari, waktu demi waktu, terjadilah hal yang mistis kembali. Ketika hari terus berjalan, bulan terus berjalan, tiba-tiba hal aneh pun terjadi lagi gitu. Tiba-tiba ketika dia tidur di atas kasur ya, karena waktu itu orangnya ngasih kasur ya, kasur butut gitu ya. Akhirnya dia tidur, dia nengok ke atas, banyak sekali kelelawar yang bersekelebat gitu ya. Ternyata itu banyak kelelawar di atas rumah itu ya. Akhirnya kadang-kadang jatuh ke bawah dan membuat gadis itu benar-benar semakin mencekam gitu di kontrakan itu. Semakin mencekam, semakin ketakutan gitu ya guys. Semakin mencekam dan semakin ketakutan melihat banyak kelelawar di atas genteng yang ia tinggali gitu. Akhirnya gadis itu benar-benar ketakutan gitu, karena kelelawar itu kadang jatuh ke bawah ya, dan dia bangun gitu, takut lagi, seperti dia kurang tidur ya, karena mungkin kelelawar itu sering jatuh ke bawah gitu ke kamarnya, dan dia itu kesel dan suka ingin menangkap kelelawar itu gitu ya, yang berterbangan, karena takut gigit gitu ya, namanya juga binatang gitu ya, siapa tahu gigit gitu ya. Dan kejadian itu pun terus terjadi di setiap malam. Dan yang lebih mistis lagi guys, setelah itu di situ kan sedang musim kemarau ya, itu yang namanya ular dot itu tiap hari kadang-kadang datang ke kontrakan itu ya. Ular dot itu datang tiap hari, kadang dari pojok kiri, di bawah kasur, di pojok itu, kadang-kadang setiap hari ada ular dot ya. Katanya itu dari sawah guys, karena waktu itu musim kemarau, jadi ular itu cari tempat yang lembab gitu.
sehingga membuat gadis itu semakin ketakutan dan berpikir gimana gitu kalau itu udah kacau pikirannya. Tapi dia berpikir lagi bahwa dia itu sedang mencari nafkah. Jadi dia biasa lagi gitu ya, ngadepin semua ular-ular itu. Akhirnya setelah waktu berjalan, bulan terus berjalan, ada hal aneh lagi guys. Ketika setelah dia habis kerja, pulang malam, maghrib itu dia mandi di kamar mandi. Sudah mandi gitu ya, wangi, bersih, hanya pakai handuk gitu ya gadis itu. Akhirnya dia masuk ke dalam kontrakan setelah mandi. Tiba-tiba dia seperti ada yang nyoel gitu pahanya. Dia kaget. Siapa yang nyoel pahaku? Hari pertama gangguan itu datang gitu ya. Seperti ada yang menoel pahaku. Siapa ya? Dia bingung, tengok-tengok. Tapi dia berpikir bahwa itu mungkin hanya halusinasi gitu ya. Halusinasi yang sedang dia alamin karena mungkin gara-gara kecapean habis pulang kerja gitu ya. Akhirnya kejadian itu pun dianggap biasa saja gitu. Dan malam kedua setelah dia mandi, kejadian itu terulang kembali gitu. Setelah ia mandi wangi, gadis itu masuk ke kamar. Ada yang doel lagi pahanya guys. Ada yang doel lagi pahanya dan dia tengok-tengok gak ada orang-orang gitu. Siapa yang nyowel paha saya gitu ya. Gadis itu pun kebingungan pakai anduk gitu. Mungkin hari kedua dia semakin merinding dan semakin ketakutan gitu ya. Kok terus-terusan gitu. Akhirnya dia udah biasa aja gitu ya. Tidur lagi gitu. Dan hari ketiga setelah dia habis mandi, ini semakin membuat dia penasaran gitu. Setelah dia mandi wangi lagi, di kamar dia sedang memakai handuk, ada yang duel pahanya lagi guys. Ada yang doel pahanya lagi dan dia tengok-tengok gak ada orang-orang gitu. Cuman dia mencium bau wangi melati gitu ya, wangi banget. Kalau kata orang dulu kalau wangi melati itu kuntilanak guys. Akhirnya dia kebingungan gitu ya. Ternyata dia baru sadar bahwa dia itu sedang diganggu makhluk gaib gitu ya. Akhirnya dia pun memberanikan diri karena dia itu sedang berjuang mencari rupiah ya. Akhirnya dia mungkin dulunya pernah melihat film horor ya, bahwa makhluk gaib juga kalau kita marahin pasti dia mengerti gitu. Akhirnya gadis itu pun kesal dan memarahi sosok itu di dalam kamar gitu. Dia berbicara, "Hei, kamu jangan mengganggu. Kamu gak kasihan sama saya sendiri di sini? Kamu doel-doel, sekarang kamu pergi dari kontrakan ini." Akhirnya sosok itu pun perlahan dia pergi dan wanginya pun ikut menghilang gitu. Berarti makhluk gaib pun mengerti apa perkataan manusia gitu ya. Akhirnya kuntilanak itu pun jarang mengganggu. Setelah berhari-hari dia jarang mengganggu setelah gadis itu marah gitu ya, bilang untuk jangan mengganggu lagi. Jadi mungkin kuntilanak itu pun punya perasaan gitu ya, karena sesama wanita gitu. Jadi dia juga mungkin pernah ngerasain gimana rasanya tidur sendiri di sebuah rumah gitu ya. Mungkin dia mengerti bahwa gadis itu sedang ketakutan gitu. Jadi dia pergi. Dan semuanya berakhir dengan tenang gitu. Cuman gangguan ular itu tidak berhenti-berhenti gitu. Semakin seperti teror, ular dot itu datang lagi ke kontrakan, sehingga membuat gadis itu semakin ketakutan gitu, seperti terteror ya. Tapi dia yakin kalau bahwa dia itu benar-benar takut sama ular, tapi dia kalau ketakutan itu berani gitu memukul ular itu. Jadi akhirnya ular itu datang pukul lagi sampai bertubi-tubi ular itu mati, ada lagi ya. Itu bener-bener mistis banget ya guys menurut aku ya. Akhirnya kejadian itu pun terus menerus gitu. Dan yang paling seram lagi, ketika anak itu sedang bekerja di pom itu, ada seorang gadis katanya melewati kamar mandi wanita itu di kontrakannya. Dia melihat mencium bau wangi lagi gitu, seperti sosok itu datang lagi gitu ya. Dia tuh bilang kepada wanita itu, "Kak, saya juga sama mencium bau wangi di kamar mandi itu." Oh, ternyata benar. Selama ini dia itu mungkin di kamar mandi mungkin guys ya, kuntilanaknya ya guys. Akhirnya pas malam itu pun benar, wangi itu datang lagi ke kontrakan itu setelah anak itu bercerita.
ternyata emang bener-bener. Dan semakin membuat gadis itu penasaran gitu, sosok apakah itu yang wanginya luar biasa wangi gitu ya. Akhirnya pada suatu itu dia memiliki kenalan seorang wanita yang mungkin indigo ya, mungkin apa kalau ini bahasanya, bisa melihat sosok gaib gitu ya. Dia memiliki kenalan wanita yang umurnya mungkin masih muda ya, dan dia main ke rumah kontrakan wanita itu gitu. Dan kata temannya itu, dia itu bisa melihat sesosok gitu, wanita itu indigo gitu ya. Akhirnya wanita itu memberanikan diri bertanya kepada wanita yang indigo itu, "Neng, di kamar saya ada apa? Soalnya saya banyak gangguan gitu." Akhirnya wanita indigo itu terdiam dan ketakutan. Dia mendeluk-deluk gitu ya, karena ketakutan. Dia itu benar-benar melihat sesosok kuntilanak yang sedang duduk di pojok kamar kontrakan wanita itu gitu. Dan dia ditanya, diam lagi karena kuntilanak itu melototin anak indigo itu gitu. Akhirnya saya menekan gadis itu untuk bilang ada apa di sosok kontrakan itu. Akhirnya wanita indigo itu pun berani ngomong gitu, bahwa teh, di situ emang ada kuntilanak, rambutnya panjang, matanya melotot gitu. Dia cuma cerita sebentar itu doang gitu, karena dia benar-benar ketakutan gitu ya guys. Dia juga sama melihat sosok itu gitu ya. Gadis itu pun ketakutan gitu. Dia melihat sosok di dalam kontrakan gadis itu ada kuntilanak yang rambutnya gimbal gitu ya, matanya melotot ke wanita indigo itu. Akhirnya pun benar-benar selama ini kecurigaan wanita itu bahwa di kamarnya itu, waktu pertama dia masuk ke kontrakan itu, benar-benar itu adalah kuntilanak besar yang tembus dari tembok ke tembok samping gitu, dan sangat kotor seperti bekas tanah gitu ya. Dan ternyata benar di situ ada sesosok kuntilanak guys, kuntilanak yang selama ini mendoel pupunya 3 kali gitu ya. Dan dia pun sering bercerita ke warga gitu ya, dan warga pun bilang, "Kenapa kamu berani banget?" gitu. Terus anak itu bilang, "Ya karena tuntutan kerjaan bang gitu, karena cari uang." Jadi warga itu pun salut kepada anak itu gitu. Demi uang dia rela menghadapi beberapa gangguan mistis gitu ya. Itulah perjuangan seorang yang sedang mencari rupiah gitu. Dan makanya kita harus menyayangi orang-orang yang sedang berjuang di belakang kita. Padahal dia tidak tahu di belakang dia itu sedang apa gitu ya. Taunya uang aja gitu ya. Tidak tahu dia itu bekerja keras sambil menghadapi resiko gitu ya. Makanya kalian harus menyayangi orang yang sedang berjuang untuk kalian gitu. Karena kalian tidak tahu di belakangnya dia itu seperti apa. Kalian hanya tahu uangnya aja gitu. Makanya kita harus mendoakan orang yang sedang mencari uang gitu untuk kita. Doakan supaya dia sehat, supaya dijauhkan dari gangguan gaib gitu ya. Dilancarkan rezekinya, supaya dia pulang membawa uang gitu untuk kita makan. Maka dari itu rasa curiga itu tidak boleh ditanamkan sedalam-dalamnya gitu. Lebih baik percaya kepada orang yang kita sayang gitu ya. Dan akhirnya setelah kejadian itu, akhirnya yang punya kontrakan itu ketakutan gitu, dan akhirnya mengadakan sebuah pengajian di kontrakan itu. Mengadakan sebuah pengajian yang kecil-kecilan gitu ya. Akhirnya kontrakan itu di tempat itu di ngajiin ya. Setelah di ngajiin, akhirnya mungkin sedikit adem, dan terjadi lagi guys malamnya itu ya. Kira-kira jam 11:30 lah ya malam, mungkin ya malam. Ketika anak wanita itu sedang tidur, dia melilir seperti ada yang bangunin gitu. Bangun. Duh, gue merinding guys. Jadi ketika dia bangun guys, dia melihat pocong di dalam kontrakan itu gitu, menengok dari samping dan seperti memakai bedak gitu ya guys. Matanya hitam. Kadang-kadang saya juga lucu gitu, kenapa kok pocong mukanya kayak gitu ya. Mungkin itu bisa jadi pocong wanita atau pocong laki-laki gitu. Mungkin mukanya nggak rusak kali ya waktu meninggalnya, mungkin ya meninggalnya itu mukanya nggak rusak gitu, jadi makanya mukanya seperti pakai bedak gitu guys, matanya hitam gitu ya. Kadang ingin ketawa tapi juga ada rasa takut karena munculnya malam-malam gitu ya pocong itu, cuman separuh badan doang gitu. Dan gadis itu pun kaget gitu, astagfirullahaladzim, apa itu tadi yang di pojok gitu ya. Astagfirullahaladzim, itu apa yang di pojok nongol gitu. Dia tuh ketakutan gitu ya, padahal dia sudah
menyetel orang ngaji gitu ya di box musik. Tapi mungkin aja ya menurut anak itu dia mungkin jin Islam mungkin yang jahil ya, soal kejadiannya itu bulan puasa gitu ya, ketika orang tadarusan berhenti itu munculnya di tengah malam gitu ya. Dia tuh bersih gitu pocong itu, mukanya seperti pakai bedak, matanya hitam, dan itu pas gadis itu ngelilir gitu ya, bangun melihat sosok itu, dia langsung ngisap lagi guys. Dan gadis itu benar-benar merinding banget guys, soalnya kejadiannya tengah malam gitu ya. Akhirnya gadis itu benar-benar takut, dan dia pun rasa takutnya hilang gitu, penasaran. Akhirnya dia bangun dari kamar, masuk ke dalam kamar yang ada pocongnya itu gitu, dan mencari pocong itu di dalam gitu. Ternyata pocong itu tidak ada, tapi rasa merinding itu masih ada. Mungkin kalau dia indigo bisa melihat bahwa pocong itu masih di dalam situ gitu ya guys, karena energinya masih ada gitu. Itu sangat mistis banget ya guys. Coba aja kalau kalian ngerasain seperti itu di dalam kontrakan bekas kuburan guys, pasti kalian bakal ketakutan tiap malam, karena itu mungkin tuntutan kerja, jadi dia biasa aja gitu, dan mulai memberanikan diri untuk beradaptasi dengan makhluk gaib gitu ya. Karena makhluk gaib itu benar-benar takut dengan bacaan Al-Quran. Kalau anak itu nyetel musik Al-Quran, nyetel bacaan Al-Quran, pasti hawa kontrakan itu adem lagi gitu. Pas ngaji itu berhenti, panas lagi gitu. Karena cerita warga di situ, katanya di situ bekas kuburan kecil yang sudah dibongkar, tapi masih ada bekas tulang belulangnya gitu. Jadi mungkin yang meninggali kuburan itu nggak terima gitu, jadi dia tuh mengusik terus kontrakan itu gitu, mengganggu terus anak itu. Untung anak itu biasa aja gitu, sudah terbiasa mendapat gangguan gaib dari kontrakan itu ya. Dan setelah waktu berjalan terus menerus, gangguan gaib terus menerus menerornya gitu ya, semakin hari semakin bulan, akhirnya gadis itu biasa aja gitu ya. Dan akhirnya gangguan itu memang terus menerus terjadi di kontrakan itu, karena dulunya bekas kuburan guys, katanya masih ada sisa tulang belulang gitu ya. Makanya kontrakan itu terkenal angker gitu. Sangat mistis banget kan guys. Iya, itu bener-bener diambil dari kisah nyata ya, perjalanan seorang pekerja keras yang tinggal di dalam kontrakan bekas kuburan ya guys. Mungkin ini kisah nyata. Ingat, kepercayaan masing-masing. Yang suka boleh ceritanya, yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Karena ini hanyalah sebuah cerita, tapi kisah nyata ini ya. Ini bukan hoax, ini kisah nyata. Kalau kalian benar-benar percaya, pasti setelah nonton video ini jam 12 malam pasti kalian merinding. Kalau merinding berarti itu artinya ini kisah nyata ya. Kalau tidak merinding mungkin kalian tidak percaya gitu. Oke, jangan lupa ya like, subscribe, komen. Kalau ada salah kata yang saya ucapkan kurang baik, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang menghibur kalian gitu ya. Oke, sebelumnya saya ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya guys. Oke, saya Ain Juanda mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.